warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya, Wardah Hanifah Ramadhani. Sebelum kita belajar, yuk kita awali dulu dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, gimana nih kabarnya di rumah? Masih pada semangat kan ya belajarnya? Udah pada rindu sekolah ya? Kita doakan ya anak-anak, semoga negeri kita, dunia kita bisa segera kembali pulih. Semoga sehat kembali ya. Kita bisa kembali lagi ke sekolah, belajar ke sekolah lagi. Oke. Nah anak-anak, karena kita kemarin sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Nah benar banget, tentang hemat dan hidup sederhana. Nah hari ini kita akan belajar fikih, bahasannya tentang hibah. Apa ya hibah itu? Nah sebelum masuk kepada pembahasan, sekarang anak-anak diminta untuk menyiapkan selembar kertas dan tuliskan apapun yang kalian ketahui tentang hibah. Baik, hibah secara bahasa berasal dari bahasa Arab wahabun, artinya pemberian. Secara istilah, hibah itu merupakan akad pemberian barang atau harta dari seseorang kepada orang lain selama mereka masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan ataupun balas jasa. Nah selanjutnya, ada 4 rukun yang harus dipenuhi untuk melakukan hibah. Yang pertama adalah adanya pemberi hibah atau biasa disebut sebagai wahib. Syarat dari pemberi hibah adalah yang pertama, dia itu berakal, terus balik, dia memiliki harta tersebut secara keseluruhan, jadi miliknya dia, bukan pinjaman, bukan titipan orang gitu ya, jadi miliknya dia secara sah. Dan yang keempat adalah pemberi hibah ini memberikan hibah atas kemauannya sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Lanjut ya, rukun yang kedua adalah penerima hibah atau mauhub lahu. Nah untuk ini tidak ada syarat khusus, yang penting ada orangnya ya, secara fisik dia ada. Nah jadi kita nggak boleh memberikan hibah kepada, misalnya nih, saya mau memberi hibah kepada anaknya misalkan Bu Siti ya, yang mana anaknya tersebut masih berada di dalam kandungan. Nah yang seperti ini itu tidak sah. Jadi memang orangnya harus ada gitu. Atau pihak seperti lembaga. Nah rukun yang ketiga adalah barang yang mau dihibahkan atau disebut mauhub. Ada beberapa syarat untuk barang hibah. Yang pertama adalah barang tersebut bisa dipindah tangankan. Kemudian terlihat wujud dari bendanya atau hartanya, memiliki nilai atau harga, dan pastinya harta ini atau benda ini milik dari pemberi hibah. Dan rukun yang terakhir atau rukun yang keempat adalah ijab kabul ya, serah terima antara pemberi dan penerima. Sebenarnya ijab kabul di sini tidak harus lafaznya itu saklek gitu ya, maksudnya harus saya terima harta tersebut atau saya serahkan harta tersebut atau barang ini gitu ya. Tetapi bisa saja lafaz yang disampaikan itu bisa sesuai dengan pemahaman dari kedua belah pihak. Nah, ini juga bisa dilakukan apabila penerima atau pemberi itu tidak bisa berbicara, maka bisa menggunakan bahasa isyarat. Yang penting kedua belah pihak itu saling memahami maksud dari ucapan atau isyaratnya itu. Nah, anak-anak, karena hibah ini menimbulkan atau mengakibatkan adanya perpindahan hak milik, maka harta pemberian atau hibah tadi itu tidak boleh diminta kembali. Jumhur ulama mengharamkan tindakan ini. Tetapi ada pengecualian anak-anak. Kepada siapa pengecualian ini berlaku? Kepada bapak atau orang tua yang menghibahkan hartanya kepada anaknya. Yuk kita dengarkan hadis berikut bersama-sama. La yahillu lirajulin muslimin ayyu'ti 'atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u illal walidi fima yu'ti liwaladihi. Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang
Kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun, apabila ingin mengambil kembali hibahnya, harus dikarenakan beberapa alasan berikut. Yang pertama adalah dikarenakan bapak tersebut melihat adanya kemudorotan. Dan yang kedua adalah jika hibah tersebut menimbulkan adanya ketidakadilan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan yang terakhir adalah apabila hibah tersebut menimbulkan fitnah dari pihak lain. Nah, anak-anak, hibah sendiri sebenarnya ada dua jenisnya. Yang pertama, hibah barang dan hibah manfaat. Nah, jadi hibah barang itu kita memberikan harta atau benda kepada orang lain yang dia itu memberikan keseluruhan ya, baik itu hartanya maupun kebermanfaatan dari harta tersebut. Contohnya aja, kita memberikan motor, ya udah motor tersebut baik motornya ya maupun kebermanfaatan penggunaan dari motor tersebut itu semuanya diserahkan kepada penerima hibah gitu. Berbeda dengan hibah manfaat. Hibah manfaat itu jadi yang dihibahkan itu hanya kebermanfaatan dari barangnya saja. Contohnya motor tadi ya. Nih, jadi yang dihibahkan itu hanya kebermanfaatan dari motornya saja. Apabila orang atau penerima hibah tersebut sudah meninggal, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah. Nah, itu yang kita pelajari tentang hibah pada hari ini. Sekarang kalian bisa mengambil kertas baru ya, kertas yang baru, dan sekarang tuliskan apa yang kalian ketahui tentang hibah dan bandingkan antara yang pertama dan yang kedua. Kalian sudah belajar apa hari ini? Itu video pembelajaran kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah belajar, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.